Om Swastiastu, Pak Asre. Boleh minta waktu enggak sebentar, Pak Asre? Om Swastiastu, Bu Yus, silakan. Kebetulan hari ini saya tidak ada jam mengajar. Silakan duduk, Miss Yus. Ya, baik Pak Asre. Kita ngobrol di sini aja ya, Pak Asre ya. Ya. Iya, jadi begini Pak Asre, saya memiliki permasalahan terkait dengan siswa di kelas 11 TU, seperti itu. Ada beberapa siswa itu di kelas 11 TU itu pasif sekali selama saya melakukan pembelajaran di kelas. Padahal saya sudah menggunakan beberapa cara, sudah menggunakan teknik stop, terus modul yang saya buat juga sudah bervariasi. Kemudian saya juga bahan ajar yang saya gunakan sudah bervariasi. Saya selalu berikan tanya jawab dengan anak-anak kelas 11 TU. Tapi hanya itu aja yang jawab. Yang lain tidak mau menjawab. Seperti itu, Pak Asre. Berarti siswa yang Bu Yus ajar di kelas itu pasif, dia tidak aktif dalam pembelajaran. Demikian ya. Nah, namun sebelum lanjut, dari diskusi ini hal apa sih yang ingin Bu Yus dapatkan sebelum lanjut ke pembicaraan itu? Iya, baik Pak Asre. Jadi dari diskusi atau obrolan kita hari ini, saya ingin mendapatkan solusi terkait permasalahan yang saya hadapi ketika melakukan pembelajaran di kelas 11 TU. Pak Asre, dengan menghadapi beberapa siswa 11 TU yang sangat pasif dalam pembelajaran, padahal sudah menggunakan beberapa banyak media pembelajaran, tapi tetap aja mereka seperti apa? Seperti itu. Nah, kira-kira strategi pembelajaran apa nih yang bisa saya gunakan untuk membuat pembelajaran di kelas 11 TU tersebut menjadi lebih aktif seperti itu, Pak Asrul? Ya. Nah, ketika Bu Yus melihat siswa itu pasif dalam pembelajaran, perasaan Bu Yus seperti apa kira-kira? Kalau perasaan saya sendiri, kalau bilang marah, nggak mungkin, karena setiap murid itu kan pasti memiliki yang namanya potensi dan bakat yang berbeda-beda, karena mereka memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, seperti itu ya Pak Astri ya. Saya merasa perlu melakukan yang namanya pendekatan sekiranya dengan siswa-siswa 11 TU tersebut. Sekiranya mungkin dari pembelajaran saya apa yang perlu tingkatkan dan lain sebagainya, seperti itu Pak Asrul. Ya, benar sekali Bu Yus. Jadi perlu sekali adanya sebuah pendekatan kepada siswa, karena dengan pendekatan itu nanti Bu Yus akan memahami kebutuhan peserta didik atau siswa itu sendiri. Nah, kalau dari strategi pembelajaran yang Bu Yus sudah laksanakan, kira-kira ada hal yang perlu dikembangkan atau dirubah nggak kira-kira? Iya, jadi begini Pak Asre, selama pembelajaran saya berharap mampu menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang sudah dihajarkan kepada kita. Nggak lagi yang namanya saya melakukan pembelajaran yang teacher center seperti itu, berpusat ke guru, tetapi saya ingin berpusat kepada peserta didik seperti itu Pak Asre. Tapi muridnya malah seperti tidak mendukung seperti itu. Bagaimana sekiranya Pak Asre? Oke. Nah, kalau dilihat dari kondisi anak-anak ketika Bu Yus mengajar, mereka lebih cenderung mengantuk atau kondisinya itu kurang, atau minat belajarnya itu kurang tinggi gitu mungkin. Apakah itu di jam yang rawan atau cuma di jam-jam kiranya jam tertentu saja? Ya, jadi begini Pak Asre, kebetulan saya memang mengajar di jam rawan dan kebetulan di 11 TU pas saya dapatnya itu di jam terakhir. Jadi pas sekali kondisi siswa itu memang sudah lemes, ngantuk, seperti itu Pak Asre. Berarti kan Bu Yus sudah melakukan terkait dengan strategi-strategi jitu yang sudah Bu Yus lakukan.
Kira-kira strategi apa yang sudah Bu Yus lakukan? Ya. Jadi saya selalu menyelingi dengan yang namanya menggunakan teknik stop seperti itu Pak. Stop. Nah, bagus. Baik itu dengan menarik, menahan, mengeluarkan nafas sehingga pikiran mereka menjadi lebih rileks, menjadi lebih rileks seperti itu. Relax ya. Dan juga beberapa kali saya sempat menyuruh anak-anak 11 TO itu untuk meminum ya, artinya mereka kan bawa botol minum ya, duduk sebentar, ayo minum bareng-bareng gitu untuk menenangkan pikirannya. Siapa tahu dengan merasakan minuman yang mereka rasakan mereka bisa kembali fokus seperti itu, sehingga bisa mendukung kemampuan akademiknya nanti di sekolah seperti itu Pak Asrul. Iya, udah bagus sekali tuh Miss Yus. Kira-kira faktor apa yang menyebabkan anak-anak Miss Yus yang diajar di 10 TU, di 11 TU itu kok pasif Miss Yus ya? Ya, Karena kalau strateginya sudah bagus sekali tuh Miss Yus. Ya, kalau menurut saya Pak Asria, saya sudah menyelingi dengan teknik stop ya, karena saya juga mengajarnya itu di jam-jam rawan seperti itu ya Pak Asria. Saya juga berpikir di sini bahwa memang minat belajar dan karakter bernalar kritis dari beberapa siswa di 11 TU itu memang rendah seperti itu Pak Asrul, karena juga saya sudah memberikan media pembelajaran yang kreatif tetapi tetap saja seperti itu. Demikian Pak Asrul. Ya, berarti kan dari segi kondisi siswa memang bernalar kritisnya kurang kan begitu ya. Jadi kan perlu adanya sebuah strategi pembelajaran yang Miss Yus kembangkan demikian. Ya. Nah, jadi terkait dengan kesepakatan kelas gimana Miss Yus? Oh sudah Bapak, saya sudah menanyakan dan mengajak anak-anak untuk menindaklanjuti kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati di awal seperti itu, dan anak-anak siap untuk melaksanakannya seperti itu Pak Asrul. Kemungkinan saya harus melakukan pendekatan lagi dengan anak-anak 11 TO seperti itu Pak Asrul. Nah, terkait dengan rencana tindak lanjut yang Miss Yus lakukan terkait siswa yang pasif ini seperti apa kira-kira Miss Yus? Ya, jadi rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan untuk beberapa siswa 11 TO yang pasif itu, kemungkinan saya akan melakukan yang namanya tes gaya belajar untuk mengetahui yang namanya kebutuhan murid seperti itu Pak Asrul, karena kebetulan memang kurang yang itu ya. Jadi saya harusnya melakukan tes gaya belajar, jadi saya harus bisa memenuhi mana yang murid mau mendengarkan, mana yang senang membaca, dan mana yang senang melihat seperti itu. Dan saya juga akan melakukan yang namanya pendekatan kembali kepada beberapa siswa tersebut, dengan mungkin ketika jam istirahat saya memanggil atau mengajak ngobrol siswa-siswa tersebut, menanyakan ada kendala apa di rumah. Mungkin kita kan tidak tahu ya profil mereka di rumah seperti apa, sehingga nanti di pembelajaran kedepannya semua siswa atau seluruh siswa di kelas 11 TU tersebut bisa mengikuti pembelajaran secara aktif, dan apa yang saya sampaikan bisa mereka capai dengan baik sesuai dengan tujuan pembelajaran yang kita harapkan untuk mereka seperti itu Pak Asrul. Ya, itu bagus sekali itu Miss Yus. Jadi itu sudah merupakan strategi jitu sekali yang Miss Yus akan melaksanakan ya. Jadi sudah ada tes gaya belajar gitu. Jadi kan itu artinya untuk mengetahui kebutuhan siswa. Terkadang kan kebutuhan siswa itu berbeda antara satu dengan yang lainnya. Jadi itu sudah bagus sekali Miss Yus. Jadi kiranya rencana tindak lanjut itu bisa dilaksanakan nantinya Bu Yus. Nah, kemudian ini terkait dengan pendekatan. Nah, jadi kan pendekatan kepada wali kelas kan di sana tindak lanjutnya kan tidak bisa Ibu
di Ya, sini perlu ada sebuah kolaborasi. iya. Kolaborasinya itu seperti apa, Mrs.? Oh iya. Nah, selain seperti yang saya sampaikan tadi, mungkin rencana aksi dan komitmen yang akan saya lakukan ke depannya dari permasalahan yang saya hadapi, yang sudah saya ceritakan dengan Pak Hasre, selain saya akan memetakan yang namanya kebutuhan murid dari tes gaya belajar, saya juga di sini akan berkolaborasi dengan rekan sejawat, terkhususnya itu dengan wali kelas, karena wali kelas pasti lebih memahami karakter siswanya, karena wakil kelas lah yang bersentuhan langsung setiap harinya dengan siswa-siswi di 11 TU kan seperti itu. Nanti saya akan berkolaborasi menanyakan bagaimana sih keadaan siswa yang memang beberapa siswa yang pasif di kelas tersebut satu persatu, sehingga saya juga memahami informasi dan mengetahui informasi. Selain saya nanti akan melakukan pendekatan dengan siswa tersebut, seperti itu Pak Asre. Ya. Selain dengan wali kelas, kemudian dengan kesiswaan atau kepala sekolah, ada nggak pihak lain lagi yang? Nah, di samping dengan wali kelas, terus dengan kesiswaan, dengan guru BK juga saya akan melakukan kolaborasi, serta juga dengan rekan sejawat yang lain yang mengajar di sana. Ya, mereka kan pasti apakah benar nanti di saya saja mereka pasif, tetapi di teman-teman yang lain yang mengajar di sana mereka aktif. Berarti saya dong yang keliru atau mungkin salah dalam melakukan pembelajaran seperti itu. Jadi nanti saya akan berkolaborasi dengan semua pihak, dari wali kelas, rekan sejawat yang mengajar di kelas tersebut, terus dengan guru BK dan juga kesiswaan seperti itu. Ya, luar biasa sekali. Memang perlu sekali kita refleksi diri terkait hal itu. Yes, ya. Oke, sudah luar biasa itu, Misius. Nah, sekarang lebih lanjut terkait dengan komitmen Bu Yus terkait dengan menjalankan rencana tersebut seperti apa, Miss? Ya, jadi mulai tahun ajaran ini saya sudah sempat sekali masuk kelas tersebut di tahun ajaran ini, dan memang di tahun ajaran kemarin juga sama, sempat mengajar di kelas tersebut kan gitu ya Pak Asria. Jadi komitmen yang akan saya lakukan, saya akan melakukan hal yang sudah saya sampaikan kepada Pak Asre, yaitu baik berkolaborasi dengan wali kelas, rekan sejawat yang mengajar di sana, BK, kesiswaan, dan juga akan melakukan pendekatan dengan siswa tersebut. Selain saya juga nanti di kelas akan melakukan pemetaan kebutuhan siswa melalui tes gaya belajar, tes asesmen awal, sehingga nanti saya bisa mengembangkan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik dan membuat yang namanya media pembelajaran yang lebih bervariatif sesuai dengan kebutuhan dari peserta didik tersebut. Seperti itu Pak Asel. Ya, bagus sekali itu, Misius. Nah, ini terkait dengan caranya mengukur nanti bahwa siswa yang Misius ajar itu sudah aktif, bagaimana caranya mengukur, Misius? Ya, saya akan mengecek atau melihat dari keaktifan siswa kesehariannya seperti apa. Apakah sudah ada peningkatan atau sama seperti itu. Demikian Pak Asre. Ya. Nah, baik, luar biasa sekali diskusi kita hari ini, Misius. Nah, mungkin dari kita sudah panjang lebar diskusi terkait dengan siswa yang pasif dalam pembelajaran, kira-kira kesimpulannya gimana, Misius, dari diskusi kita? Ya, jadi dari diskusi hari ini saya sudah menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi, yaitu dengan melihat atau berhadapan dengan beberapa siswa yang tidak aktif di 11 TU. Jadi di sini saya akan membangkitkan motivasi dan semangat belajar dari kelas 11 TU untuk memenuhi kebutuhan belajar dari masing-masing peserta didik. Seperti itu Pak Asre. Ya, luar biasa, Misius. Mudah-mudahan nanti ke depannya kita bisa diskusi lagi terkait dengan pembelajaran, terutama pembelajaran yang berpusat kepada siswa, jadi siswa yang aktif di sini. Nah, mungkin nanti dicarikan waktu lagi, Misius, terkait dengan diskusi pembelajaran aktif yang berpusat kepada peserta didik. Ya, baik Pak Asre, terima kasih banyak. Nanti sewaktu-waktu pasti saya akan bercerita kembali dengan Pak Asre. Sekarang karena saya ada jam mengajar, saya ke kelas dulu ya Pak Asre ya.